itu kan banyak tokoh-tokoh komunisme Indonesia awal itu kan justru orang Islam. Jenis Bah gitu kan, pedagang-pedagang batik apa namanya Islam gitu. Karena mereka setuju dengan spirit Bolshevik yang melawan imperialisme. Kita udah ditanamkan bahwa kalau orang komunis itu pasti ateis, sehingga tidak sesuai dengan budaya timur kita yang agamis, tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Karena kan tapi memang betul ya, kayak komunisme kan kalau dalam Karl Marx dibilang ya awalnya ya memang pemburu pengumpul itu ya dikelola secara komunis, baru kemudian setelah itu terbentuk peradaban, dan makanya dalam Das Kapital dijelaskan untuknya seperti itu ya kan. Ya padahal ya sayangnya ya orang juga nggak tahu pengertian komunis itu apa ya kan. Ya mungkin salah satu yang hasil dari propaganda Orban komunisme yang sangat menyesatkan itu misalnya salah satu yang paling itu kan kita kalau dengar kata komunis mereka pasti ateis, ya kan, nggak mungkin mereka beragama gitu kan. Padahal kayak misalnya di buku ini silahkan dibeli bukunya Ruth McVeigh ini apa namanya kemunculan komunisme di Indonesia. Itu kan banyak tokoh-tokoh komunisme Indonesia awal itu kan justru orang Islam. Jenis Bah gitu kan, pedagang-pedagang batik apa namanya Islam gitu. Karena mereka setuju dengan spirit Bolshevik yang melawan imperialisme dalam bentuk apapun. Dan pada itu adalah kolonialisme Belanda gitu kan. Sehingga kayak kalau jadi lo menjadi orang Islam dan menjadi komunis tuh bukan sebuah kontradiksi gitu. Karena yang kita lawan kan adalah liberalisme gitu kan. Dan kemudian juga misalnya Aidit itu ketua PKI yang kemudian setelah 65 dia melarikan diri kemudian dibunuh, dan kita nggak tahu dia dikuburnya di mana. Dia itu kan kalau misalnya kalian sempat nonton film Exile nggak? Iya. Ya, film Exile itu, nah itu aku yang ngerjain subtitle sebenarnya, flexing sedikit. Tapi apa namanya di situ kan ada Sobron, jadi adiknya kan. Nah dia kan cerita tentang Adit tuh orangnya sangat Islami. Dia udah khatam Quran 3 kali gitu kan. Tapi dia juga seorang komunis, seorang Marxist-Leninis yang sangat keras. Sehingga oleh Orba gitu kan, kita udah ditanamkan bahwa kalau orang komunis itu pasti ateis, sehingga tidak sesuai dengan budaya timur kita yang agamis, tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Karena kan paling nggak ada Tuhannya lah, walaupun satu gitu kan. Tapi lu nggak boleh ateis gitu. Berapa banyak nih Mas kalau walaupun satu saja? Oh iya gitu ya. Nah tapi jadi itu aja udah salah gitu. Jadi kayak komunisme itu aja apa kan memang banyak yang nggak tahu gitu. Kalau misalnya gue ditanya sekarang komunisme apa, kayaknya gue juga harus melihat Google dulu. Supaya bisa kayak ada catchphrase-nya gitu. Sebenarnya memang yang paling tepat itu bukan komunisme sih Mas. Marxisme-Leninisme sebenarnya. Komunisme itu tahap akhirnya sih sebenarnya. Cuma ya itu disingkatkan aja, dibikin mitos, mistisisme ya kan akhirnya Mas ya. Di Orde Baru ya otak kita dicuci ya berarti ya Mas ya. Dicuci sedemikian rupa dengan propaganda, dan akhirnya ya sekarang kita melihat komunisme itu ya sebuah hal yang momok gitu ya, begitu ya. Iya. Ya, oke Mas. Ini pertanyaan selanjutnya Mas. Lalu setidaknya kan 20-an tahun terakhir ini muncul penelitian-penelitian baru nih Mas yang membahas mengenai korban pasca peristiwa 1165. Ditambah dengan adanya IPT 1165 yang International People Tribunal, padahal sebelumnya banyak dari kita yang terfokus pada siapa dalang dari peristiwa 1165. Lalu apakah kemudian kasus pembunuhan massal ini, genosida ini sudah diproses atau masih berlangsung atau mandek atau dilupakan gitu Mas? Ya mungkin perlu diberitahu sedikit IPT itu apa ya. IPT 65 itu kan International People's Tribunal di Den Haag yang jadi di Den Haag itu ada itu pengadilan ad hoc ya, yang diadili adalah pemerintah Indonesia gitu kan. Ada prosecutorsnya gitu kan, kayak tuduhannya adalah bahwa Indonesia telah melakukan kejahatan kemanusiaan berat
dengan apa namanya genosida 65 itu. Tapi mereka tidak memakai kata genosida, mereka memakai kata pembunuhan massal gitu kan, kalau nggak salah. Ya, nah anyway, pertanyaan lo tadi kan apakah soal pembunuhan massal itu ada lanjutannya gitu ya? Iya. Ada prosesnya ya. Gimana ya? Kalau pada saat ini sih kayak misalnya beberapa tahun lalu kan sempat ada tuh apa namanya kuburan-kuburan massal itu dibongkar. Ada yang di Wonosobo gitu kan. Tapi pas dibongkar kan ternyata kemudian pas setelah dibongkar ada video ini di YouTube, film dokumenternya, gue lupa judulnya. Tapi anyway, pas tulang-tulangnya mau dikembalikan ke keluarga untuk dikuburkan kembali, diserang oleh oknum gitu kan. Kayak apa namanya, dibakar sama mereka segala macam gitu. Sejak itu kayaknya penggalian kuburan massal itu kayaknya agak stop ya, karena kan waktu itu 2016 sempat ada yang simposium 65 itu juga yang di dekat sini. Sebelah mana sih? Di mana sih waktu itu? Zal, waktu itu simposium 65 di mana sih? Dekat sini nggak sih? Ya anyway. Lagi mau ke Paris dia jadi pusing. Anyway, tapi ya itu kan di situ kan si Luhut kan menantang, Luhut Panjaitan kan menantang, mana kuburan massalnya? Apa kasih saya datanya? Nanti saya yang gali sendiri. Ya careless gitu kan. Lo gali buat lapain? Jadi, tapi sejak itu penggalian kuburan massal itu kayaknya kalau nggak salah tidak berlanjut ya secara sistematis. Tapi seperti yang dilakukan salah satunya oleh 65 setiap hari, yang kita lakukan, kita adalah masih berusaha untuk mengidentifikasi kuburan-kuburan massal itu ada di mana aja. Jadi salah satunya kalau ke Jogja, kalian bisa ngubungin Rangga Purbaya gitu sama si Sirin Steffi yang vokalisnya band Festivalis itu. Itu kan anggota kita juga gitu. Terus bisa minta mereka untuk nganterin ke beberapa situs ingatan tadi, misalnya di Luang Grebek yang di Gunung Kidul itu, kalian bisa ziarah ke situ. Nah, itu juga ada di film Lagu Untuk Anakku, itu kan juga dilihatin apa namanya kuburan massalnya itu. Jadi usaha-usaha untuk mengidentifikasi situs-situs kuburan-kuburan massal ini masih berlangsung gitu. Lewat buku juga ada, kayak misalnya buku Buried Histories-nya John Rusa yang setelah Pretext for Mars sebenarnya dia nulis Buried Histories, itu juga mengidentifikasi tempat-tempat yang selama ini apa namanya orang udah lupa gitu kan. Saya ada satu tempat di dekat Salatiga gitu, ada tugu gitu, kuburan yang sering didatangi orang untuk nyari nomor togel. Karena di situ ada kayak apa namanya, ada kayak penunggunya yang suka ngasih nomor togel gitu. Tapi ternyata di situ adalah kuburan massal. Yang Shanghai atau Hong Kong? Gak tahu. Gue nggak tahu togel, men. Nanti kita ngobrol belakang. tapi ternyata itu menyembuhkan sebuah kuburan massal. Gitu kan. Kemudian film dokumenter juga ada film dokumenter di Bali yang judulnya gue lupa. Tapi itu plotnya cukup menarik karena kuburan massalnya itu dibocorkan oleh SMS yang masuk ke HP keluarga korban, tapi nggak tahu dari mana gitu. Terus mereka nggak tahu ini siapa, bahkan mereka mengira ini mungkin hantu atau gimana. Tapi mereka selidiki ternyata emang ada. Kan di Bali kan pembunuhan yang paling intens terjadi salah satunya di Bali. Iya. So ya kalau dari yang gue tahu, kalau soal pengungkapan kuburan-kuburan massal atau itu ya antara maju mundur gitulah. Ada usaha-usaha yang dilakukan, tapi juga ada usaha-usaha yang terpaksa harus dihentikan karena kan suka berbahaya juga untuk keluarga. Itu diceritakan kok di buku yang Saskia ini. Dia menceritakan tentang apa namanya usaha untuk menggali kuburan massal di dekat Surabaya. Itu
harus dilakukan kan, mereka kan untuk datang ke situsnya itu mereka harus ngobrol dulu kan sama orang-orang di sekitar situ. Boleh nggak nih menggali gitu kan nggak bisa datang terus kemudian tiba-tiba ya udah bawa cangkul gitu kali. Lo ngapain mau nanam apa bro gitu kan, kayak nggak bisa, kita harus minta izin dulu, jadi prosesnya panjang gitu. Dan yang kalau nggak salah yang di dekat Surabaya itu akhirnya nggak jadi. Ya, anyway. So. Ayo nambah pengetahuan sejarah, bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung, silahkan scan barcode ini.